Pak Sapri? Alhamdulillah luar biasa. Sumuk. Sumuk. Ini dengar-dengar hari ini Pak Sapri mau melakukan kucing ya? Betul. Penggunaan tahunya. Oh iya, saya dengar tadi. Iya, saya dengar percakapannya Pak Sapri tadi. Terus untuk proses kucing nanti ini saya boleh nggak jadi pengamat? Boleh ya. Sekarang alhamdulillah. Iya. Oke. Nanti sebelum melakukan kucing ini ada beberapa hal yang akan kita diskusikan dulu nih Pak Sapri. Iya. Ya, pada kegiatan kucing hari ini saya sebagai Anda ya Pak Sapri sebagai coach dan kucing itu nanti akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan penilaian di kucingnya ya. Siap. Ya, terus apakah kucing yang nanti Pak Sapri lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian nanti juga Bapak selaku coach saya juga akan menilai apakah sudah bisa memberikan pertanyaan berbobot, ya? Dan apakah si coach juga nanti bisa merespon pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh Pak Sapri sebagai coach dengan baik. Iya. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, Pak, bahwa kucing itu harus sesuai dengan 3 prinsip. Yang pertama ada kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Masih ingat ya Pak Sapri? Hafal. Ya, hafal sekali. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya nih Pak Sapri. Ya, saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan rubrik penilaiannya ya Pak Sapri. Yang pertama, kira-kira Pak Sapri ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bapak pada saat nanti sebagai coach? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti itu saya ingin prosesnya itu mengalir apa adanya, natural, terus fleksibel waktu atau situasinya, sehingga si kucing itu akan tanpa sadar mengeluarkan beban pikirannya dia. Terus saya akan memacu dia, si kucing, untuk menemukan solusi dari dalam dirinya bahwa dia itu sebenarnya mampu, cuma ragu atau bimbang, sehingga perlu pendampingan, perlu dipacu untuk mengeluarkannya. Jadi intinya lebih ke apa ya, membuat suasana menjadi fleksibel, enjoy, relax gitu ya. Kemudian bisa memicu si coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya sendiri itu. Oke. Kemudian yang kedua Pak Sapri, dari kompetensi yang tadi sudah Pak Sapri itu sebutkan, itu mana yang jadi pokok tujuan yang ingin dicapai Pak Sapri? Pokok tujuannya si kucing, intinya si kucing itu terbangun, terbentuk untuk terbiasa memecahkan solusi dari pribadi yang dia alami sendiri tanpa melibatkan orang lain. Proses mandiri nanti akan timbul dari sana, sehingga tidak sedikit minta tolong, sedikit unek-unek, rasan-rasan itu tidak, apalagi ngerasain tanggane itu jangan. Kemudian Pak Sapri, indikator yang bagaimana yang ingin Pak Sapri kembangkan? Indikator dari kucing ya? Ya. Yang nanti indikatornya bahwa saya bisa memunculkan alur tirta yang saya pelajari kemarin tentang apa itu T, I, R sampai tanggung jawab, reaksi atau rencana aksinya itu nanti seperti apa. Hanya tidak sebatas teorinya, tapi nanti si uji juga mampu menerapkan realnya di lapangan, sehingga bukan hoax lagi, tidak dalam dunia angan saja, tapi memang real nyata. Itu targetnya seperti itu. Sudah sangat baik ya kompetensi dan indikator yang tadi diharapkan. Semoga nanti prosesnya juga sukses. Nanti kita diskusi lagi ya Pak setelah ini, setelah dengan nanti kucing melawan kucing dengan si kucing. Sudah, selamat bekerja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Sapri. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Pak Sapri. Selamat sore. Sore Pak Sapri. Kabarnya gimana nih sore ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Sehat? Sehat sekali. Anak cucu sehat? Anak sehat, cucu belum tahu. Belum tahu.
Karena belum ada. Istri sehat? Alhamdulillah sehat. Yang Amin. pertama, yang kedua sehat semua? Yang pertama. Yang pertama. Insya Allah yang kedua. Yang kedua belum ada maksudnya. Belum ada izin. Tapi minat ya Pak Aris? Belum tentu juga sih. Karena belum tentu diizinkan. Karena izin dulu ya. Iya. Kita buatkan surat izinnya nggak apa-apa. Oh, udah bisa. Nggak bisa. Ya, lagi ke rencana kita. Nah, nanti kita berapa menit atau berapa nggak nyampe 1 jam enggak. Terima kasih Pak Aris sudah meluangkan waktu untuk ngobrol. Nggak lama, nggak paling 40 menit paling lama, atau lebihnya lebih 60 menit mungkin bisa saja. Tahan Pak Aris ya. Santai. Apa nih yang ingin Pak Aris omongin di sore ini? Sebenarnya yang mau saya omongkan itu antara penting dan tidak penting. Kok bisa ya? Ini gambaran saya mungkin tidak penting bagi Bapak Ibu guru, tapi kok merasa di saya itu sedikit mengganjal. Ini berkaitan dengan sekolah saya, Pak. Sekolah Pak Aris? Ya, di sekolah saya hasil rapat mutu pendidikan di tahun 2023 ini, Ya. itu untuk literasi itu sudah literasi dan numerasi itu ada salah satu yang masih kurang, yaitu di literasinya. Kurang bagaimana? Nilainya, Oh, nilai literasi itunya masih kurang. Kalau numerasinya sudah lumayan baik di rapat mutu, tapi literasinya masih kurang. Jadi saya ini sebenarnya tidak disampaikan antara penting dan tidak penting karena ini dengan sekolah, tapi saya kok merasa tergugah untuk bagaimana sih memperbaiki itu. Merasa terketuk hatinya untuk Iya. bangun. Iya, ada nggak solusi yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan literasi di sekolah, literasi numerasi di sekolah ini agar rapat pendidikannya naik. Oh gitu ya. Terus kendala apa sih dalam meningkatkan numerasi literasi di sekolah Pak Aris? Kendalanya itu apa sebenarnya? Kok sampai belum maksimal, belum sesuai harapan itu apa kendalanya? Kira-kira kemungkinan itu karena memang di sekolah saya itu belum ada budaya literasi. Budaya literasi? Iya. Jadi budaya literasi itu belum menjamur di sekolah. Sekolah belum, anak-anak, guru itu belum memberikan apa namanya ya, bagaimana pengetahuan tentang literasi sampai dengan pelaksanaan literasi itu terlaksana sehingga membudaya. Jadi anak-anak pada saat melihat apa namanya ya, buku bacaan yang banyak itu mereka sudah malas. Malas memegang, membaca itu sudah malas, apalagi mereka akan paham. Melihat saja sudah malas, apalagi mereka membaca sampai memahami, itu akan kesulitan. Gambarannya mungkin itu sih Pak. Simpel ternyata ya. Iya, tetapi kayaknya tidak sesimpel itu. Nanti gambaran saya yang tadi saya sampaikan awal itu tidak sesimpel itu. Oke. Nah, kita punya waktu untuk bincang-bincang ya Pak Aris ya. Dari percakapan kita yang ngalor ngidul misalnya atau ke atas ke bawah, tidak tentu tapi bermutu, itu ingin dapat apa Pak Aris dari perbincangan kita nanti? Saya sebenarnya pengen mencari solusi ini yang tepat agar literasi dan numerasi di sekolahan itu, di sekolah saya terutama itu bisa meningkat. Nilainya di rapat mutu pendidikan itu meningkat. Itu seperti itu. Kemudian yang lebih spesifik lagi adalah saya pengen mengajak guru-guru untuk membudayakan literasi. Berbudaya. Iya. Oke. Terus dari pengamatan Pak Aris hubungan dengan literasi numerasi tadi ya, kelas atau pelajaran apa yang diinginkan agar bisa mencapai level numerasi literasi yang diinginkan, itu seperti apa? Kalau saya sih anak-anak sekarang kan yang lebih saya inginkan adalah literasinya. Itu saya pengen anak-anak itu di semua mapel, karena matematika pun harus ada literasi. Jadi di semua mapel itu ada penekanan atau
membudayakan literasi. Kalau saya menilai bahwa sekarang itu literasi itu masih sangat rendah ya, di antara 5 sampai 6. Itu seperti itu. Gitu ya. Tapi inginnya nanti matematika pun mengandung literasi selain Seperti numerasi. semua mampu. Siap, ya. Nah, kira-kira di sekolah Pak Aris itu selama ini seperti apa kegiatannya di kelasnya mungkin? Jadi di kelas saya itu guru itu menyampaikan materi itu baru pada tahap anak literasi itu pada saat pagi mau pelajaran 15 menit sebelum setelah pembelajaran mulai baru literasi. Nah itu jadi mereka yang memang minat dan berbakat 15 menit membaca, setelah itu pelajaran. Bagi yang tidak berminat dan tidak berbakat, maka waktu 15 menit itu tidak ada artinya apa-apa. Seperti itu. Jadi walaupun gambarnya ada, muatan literasinya tetap belum maksimal hasilnya. Berarti saya menangkap intinya dari Pak Aris yang sampaikan tadi, siswa-siswanya Pak Aris itu kemampuan daya bacanya masih rendah ya, rendah. Ibaratnya gini, kalau ada informasi di WA, WhatsApp atau yang lain, kira-kira tulisannya panjang, skip, scroll, baca yang paling bawah, seperti itu ya Pak. Iya. Berarti akhirnya menjadikan literasi numerasinya itu kurang maksimal. Jadi setelah melihat literasi numerasi yang selama ini berjalan kurang maksimal gitu ya Pak Aris ya. Nah, itu nanti masalahnya seperti apa solusi yang ingin Pak Aris pakai untuk meningkatkan itu? Jadi gambarannya begini Pak, saya itu punya gambaran bagaimana agar nanti tadi anak itu literasi numerasinya membudaya. Jadi saya pengen guru mata pelajaran yang tadinya 15 menit sebelum pelajaran itu baru disuruh baca. Jadi saya gambarannya pengen guru itu menyampaikan materinya itu di malam hari atau 1 hari sebelumnya. Jadi anak sudah membaca lebih lama waktunya lebih lama. Via apa itu Pak? Via apa? Menyampaikan. Saya pengen ya itu otomatis saya harus berkoordinasi dengan di kegiatan dengan Bapak Ibu guru menyampaikan itu agar nanti ya tidak hanya saya, karena ini berkaitan sekolahan, jadi saya berkomunikasi dengan kepala sekolah kemudian Bapak Ibu guru untuk menyampaikan itu agar anak itu literasinya itu 15 menit itu kurang. Maka saya mengajukan solusi, mungkin ini bisa dilaksanakan. Bapak Ibu guru menyampaikan materinya malam hari, biar anak punya waktu lebih lama untuk membaca. Kalau digabungkan kolaborasi, literasi, numerasi yang sisi semua berarti Pak Ya, betul. Kalau itu sudah berjalan, saya berharap kayaknya bisa. Terus disosialisasi kan. Ya. Oke. Nah, kira-kira rencana Pak Aris kapan nih Pak dilaksanakan yang begitu menggembirakan, terbayang indah, itu kapan dilaksanakan? Kira-kira saya akan melaksanakan di semester besok di Januari tahun depan. tahun 2024. Karena begini, karena rapat untuk pendidikan itu sekolah itu kan sekarang diambil dari ANBK. ANBK itu perkiraan di bulan September, Oktober, November. Kalau saya laksanakan mulai bulan Januari ini dan itu bisa berjalan, saya berharap di tahun 2024 rapat mutu pendidikan di sekolah saya itu bisa naik. Kalau itu secara serempak dilaksanakan, tetapi berkolaborasi. Ini kita gambarnya. Oke, naik secara kalau bisa signifikan ya, Ya. Pak ya. Nah, untuk membandingkan karena kita bicara tentang numerasi berarti angka, itu di level sekarang tuh level berapa sih numerasi literasi di sekolah Pak Aris? Kondisi sekarang ya, itu di level berapa? Kondisi sekarang itu kalau numerasinya kan lebih baik, itu sudah masuk di level 7-8. Tapi kalau literasinya itu masih di angka sekitar 5 sampai 6. Jauh di bawahnya. Bahkan 6-nya itu sedikit. Jadi kalau ya 5-nya 5, kebanyakan di bawah sini 5 seperti itu. Oke.
rencananya dilaksanakan kapan Pak untuk segera mengupkan level tadi? Ya tadi saya sampaikan di semester besok saya pengen Oke. jadi sampai ke level 9 semuanya, bahkan sampai ke 10. Karena kalau saya sangat yakin bahwa program itu bisa terlaksana apabila kolaborasi antara semua guru stakeholder di sekolah dijalankan, siswa tidak ada masalah. Terbiasa karena biasanya. Ya, kalau sudah budaya, Begitu ya. Terus dalam mewujudkan impian tadi, Pak Aris membutuhkan siapa sih di sekolah ini? banyak sekali. Banyak ya Pak. Orang tua harus dilibatkan. Contohnya apa Pak? Bagaimana agar nanti anak itu, orang tua itu mengawasi anaknya bahwa di rumah itu harus belajar membaca. Materinya besok sudah disampaikan. Guru mata pelajaran itu harus berperan aktif, wali kelas. Oke. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah kepala sekolah, karena kepala sekolah adalah pemegang kebijakan di sekolah. Itu. Oke. Tapi saling kolaborasi ya Pak ya. Untuk hasil yang lebih baik, Indonesia yang lebih baik. Oke. Nah, komitmen apa yang Bapak Aris harapkan dari semuanya? Tidak hanya Pak Aris sendiri, dari rencana tadi. Komitmen itu seperti apa? Komitmennya adalah bersama-sama mengembangkan sekolah. Ya. Jadi nanti agar rapat untuk pendidikan bisa naik, maka sekolahnya akan juga kelihatan bagus. Maka komitmen adalah bersatu untuk sekolah. Demi sekolah ya Pak ya. Oke. Demi sekolah, demi anak, demi semuanya. Ya. Baiklah, dari perbincangan kita semoga rencana Pak Aris yang mulia untuk meningkatkan literasi numerasi segera terrealisasi. Amin. Sehingga mereka cepat bisa mengumpulkan nasi untuk kehidupan setelah selesai studi Ya, Pak ya, betul studi sekali. pokoknya. Ya. Oke, karena suka saya gitu Pak. Ya. Oke, untuk sebagai penutup dari perbincangan kita yang cukup lama ini sampai rambutnya tambah panjang juga, saya merasakan agak gondrong sekarang. Untuk perasaan Pak Aris bagaimana ini perasaannya? Perasaan saya tadi awal ya sih itu hanya rasa bingung, cemas, apakah perasaan saya benar apa enggak. Tapi setelah ngobrol dan dapat solusi, saya jadi lega. Lega karena dapat solusi, tapi membayangkan dan sekarang sudah dapat solusi seperti itu. Sudah lebih tebal bayangannya Pak ya, Ya. tidak samar lagi. Nah, dari percakapan kita intinya itu Pak Aris dapatkan apa sih dari kita tadi? Saya sudah mendapatkan solusi yang harusnya saya jalankan, yaitu Ya. bagaimana untuk meningkatkan literasi dan numerasi di sekolah saya. Semoga dari tadi yang kita sampaikan bisa saya jalankan di sekolah saya, kemudian membawa hasil yang baik bagi sekolah saya. Oke, terima kasih atas waktunya yang begitu cukup menyita Pak Aris ya, mohon maaf ya. Nah, nanti kita sambung lagi di lain waktu, semoga dengan iklim yang bagus, berita yang bagus tentang literasi dan numerasi anak-anak didik Pak Aris ini. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf jika banyak salah, yang kurang dicukupkan, yang banyak jangan dikurangi Pak ya. Ambil yang positif, yang negatif diberikan ke yang lain. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat Pak Aris ya. Semangat. Baik Pak Sakti, kita ketemu lagi Pak Sakti. Baik, senang jumpa lagi. Iya, alhamdulillah. Tadi saya lihat Pak Sakti sudah sangat luar biasa ya, kucingnya sudah sangat bagus dan sudah mengenal sekali. Terima kasih Bu. Ya baik. Dan sampai pada titik temu solusi tadi ya, sudah ada solusi dari si kucing itu ya. Betul. Ya. Secara keseluruhan yang saya lihat dari presence atau kehadiran penuh yang sudah Bapak tunjukkan, kemudian Bapak juga sudah bisa mendengarkan secara aktif tadi ya, dengan menggunakan rasa dan empati, kemudian ada humor juga di dalamnya, saya lihat seperti itu. Juga Bapak juga bisa mampu menggunakan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang bobot. Ya. Sudah masuk semua, nggih. Iya. Nah, sambil kita evaluasi nih Pak. Oke. Tadi sebenarnya
Tirta yang jenengan lakukan itu selama proses coaching secara garis besarnya itu apa Pak? Cerita tadi saya menanyakan tujuannya Pak Aris itu untuk apa melakukan apa namanya gali potensi dari kelas itu, ternyata untuk meningkatkan nilai rapor pendidikan. Ya, beliaunya itu galau karena semakin kesini makin menurun daya baca atau minat baca dan kemampuan menghitung anak. Nah, terus identifikasinya itu menggali apa sih menyebabkan tadi itu sudah berhasil uji dapatkan dengan sendirinya. Terus rencana akhirnya mau kapan? Itu ternyata mulai semester depan. Kenapa? Karena sekarang sudah masuk ujian SAS, libur baru diimplementasikan besok. Tanggung jawabnya apa? Berarti si uji tadi menyampaikan segera mengimplementasikan tanpa lama-lama karena si uji tidak suka yang lama-lama. Itu Ya, baik. Jadi sudah semua proses dilalui dengan sangat baik. Kalau saya bisa memberi skala 1 sampai 4 ini, Pak Safri sudah berada di level 4 ini Pak terima Safri. kasih. Enggak berlebihan. Enggak, luar biasa sekali. Nah, mungkin coaching ini bisa dilanjutkan untuk coaching-coaching selanjutnya ya Pak Safri, Ya. baik untuk murid, rekan guru, juga bisa juga untuk tenaga pendidikan atau yang lainnya. Sukses selalu untuk Pak Safri, pokoknya sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Iya. Ditunggu perjumpaan lagi. Iya. Bapak Safri, assalamualaikum. Terima